Sa'ad bin Abi Waqqas, doa-doanya selalu dikabulkan Allah. Jangan lupa klik like dan subscribe, serta bagikan videonya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Sa'ad bin Abi Waqqas, doa-doanya selalu dikabulkan Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas, siapakah orang yang paling hebat di dunia ini? Siapakah orang yang paling taat kepada Allah? Siapakah orang yang paling berjasa terhadap Islam? Siapakah orang yang patut kita tiru perbuatan dan akhlaknya? Tentu saja jawabannya adalah Rasulullah SAW, keluarganya dan para sahabatnya, terutama sahabat Rasulullah SAW yang telah dijamin masuk surga. Kali ini kita akan mempelajari kehidupan seorang pemuda yang telah mendapatkan kabar gembira bahwa dia nantinya akan masuk surga. Ia adalah seorang pemuda yang tinggal di kota Mekah, sebuah kota yang pada waktu itu banyak dipenuhi perbuatan-perbuatan jahiliyah, para penyembah berhala dan patung-patung. Ia adalah seorang pemuda yang membenci apa yang dilihatnya di kota Mekah. Dia tidak menyukai perbuatan-perbuatan jahiliyah dan kaumnya yang menyembah berhala. Ia adalah seorang pemuda yang tidak banyak bergaul dengan anak-anak seusianya dan tidak suka bermain dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dalam kehidupan sehari-hari, dia rajin berlatih memanah dan menggunakan pedang, serta berlatih menunggang kuda. Ia juga sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Ia pun mendengarkan segala nasihat kedua orang tuanya. Ia adalah Sa'ad bin Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf al-Qurashi. Ia sering dipanggil dengan nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk paman Rasulullah SAW karena kakek Sa'ad yang bernama Uhaib adalah paman dari ibunda Rasulullah, yaitu Aminah. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pamanku. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan kisah awal mula ia masuk Islam. Sa'ad berkata, 3 hari sebelum aku masuk Islam, aku bermimpi di dalam mimpi itu, aku berada di dalam ruangan yang sangat gelap sekali. Sungguh ruangan itu benar-benar gelap. Ketika aku berusaha berjalan dalam kegelapan, aku melihat sebuah cahaya yang terang benderang. Aku pun mendatangi cahaya tersebut. Ternyata ada beberapa orang yang sudah lebih dahulu berada di tempat itu. Di ruangan tersebut aku melihat Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Aku berkata kepada mereka, sejak kapan kalian berada di sini? Mereka menjawab, kami baru saja berada di sini. Pagi harinya, ketika aku terbangun dari tidurku, aku mendengar bahwa Rasulullah SAW mengajak orang-orang untuk masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Pada saat itulah aku menyadari bahwa Allah telah menghendaki kebaikan pada diriku. Allah telah berkehendak agar aku keluar dari kegelapan, kekufuran, dan kemusyrikan menuju cahaya Islam dan iman.
Aku pun segera menemui Rasulullah di perkampungan Ziyad ketika beliau sedang sholat asar. Aku langsung masuk Islam di hadapan beliau dengan mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Berapa usia Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam? Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam pada usia 17 tahun. Antara ibu dan iman. Sebagaimana para sahabat lain yang telah masuk Islam, keislaman Sa'ad tidak berjalan dengan mudah. Ujian dan cobaan datang kepadanya, bahkan cobaan itu datang dari ibunya sendiri. Bagaimanakah kisahnya? Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan kepada kita apa yang terjadi setelah dia masuk Islam dan bagaimana sikap ibunya setelah mengetahui Sa'ad masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ketika ibuku mendengar aku telah masuk Islam, dia marah besar kepadaku, padahal aku adalah anak yang sangat berbakti kepada ibuku. Ibuku datang menemuiku lalu berkata, wahai Sa'ad, kamu telah memeluk agama ini dan meninggalkan agama ayah dan ibumu, yaitu kekufuran dan kemusyrikan. Demi Allah, kamu harus meninggalkan agama baru ini, atau saya tidak akan makan dan tidak akan minum sampai aku mati. Kamu pasti akan sedih, kamu akan menyesal karena kamu telah masuk agama ini, dan semua orang akan menyalahkanmu. Aku berkata, janganlah engkau melakukan hal seperti ini, wahai ibuku. Aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku ini, apapun yang terjadi. Kemudian ibuku tetap menjalankan ancamannya itu. Ia tidak makan dan minum beberapa hari telah berlalu. Namun ibuku tetap tidak mau makan dan minum sehingga tubuhnya bertambah kurus dan lemah. Meskipun demikian, aku tetap menemuinya setiap saat. Aku berkata kepadanya, wahai ibuku, makanlah walau hanya sesuap, atau minumlah walaupun hanya seteguk air putih. Namun ibuku tetap tidak mau dan menolak tawaranku dengan keras. Dia tetap bersumpah tidak akan makan dan minum sampai ia mati. Subhanallah, alangkah besarnya perjuangan Sa'ad dalam mempertahankan imannya. Alangkah besarnya perjuangan Sa'ad dalam mempertahankan imannya. Apakah Sa'ad akan tetap mempertahankan keimanannya dan keislamannya, atau justru akan meninggalkan Islam dan kembali ke agama dia yang lama? Marilah kita dengarkan kelanjutan kisah yang disampaikan langsung oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas melanjutkan ceritanya. Aku berkata kepada ibuku, wahai ibuku, aku sangat mencintaimu, tetapi kecintaanku dan kepada Allah dan Rasulnya jauh lebih besar. Seandainya engkau memiliki 1000 jiwa, lalu satu demi satu jiwa itu meninggal, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini, apapun yang terjadi. Ketika ibuku melihat bahwa aku sangat kuat dalam imanku, akhirnya ibuku mengalah. Ibuku mau makan dan minum walaupun dia tetap membenciku. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki iman yang sangat besar dan sekuat dan sekokoh gunung. Apapun yang terjadi, sebesar apapun cobaan yang menimpanya, walaupun cobaan itu datang dari ibunya, ia tetap tegar dan dalam keimanannya. Kejadian yang menimpa saat ini adalah yang menjadi sebab turunnya ayat yang artinya, dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya.
Kita sebagai anak-anak yang solih dan solihah tentu berkeinginan seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita ingin memiliki iman yang kuat dan kokoh, taat dan beribadah kepada Allah, tidak malas, tidak mudah dirayu dan digoda oleh siapapun yang ingin menjadikan kita sebagai anak yang berperilaku tidak baik. Kita juga wajib berbakti kepada kedua orang tua kita, mentaati perintahnya selama tidak mengajak kita kepada kemaksiatan. Apabila orang tua kita mengajak kita berbuat maksiat, maka kita tidak boleh mentaatinya dan tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa ada 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Artinya ke-10 sahabat tersebut masih hidup, tetapi sudah diberitahu bahwa mereka akan masuk surga nantinya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu dari ke-10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah. Subhanallah, alangkah mulianya sahabat ini. Allah telah menyediakan untuk saat istana-istana dan kenikmatan surga yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia di dunia. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As bercerita bahwa pada suatu hari Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, yang pertama kali masuk lewat pintu ini adalah seorang lelaki penduduk surga. Ternyata orang yang pertama kali masuk adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang penduduk surga. Ia telah mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah bahwa dia akan masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas sangat mencintai Rasulullah SAW. Ia banyak belajar Islam, Al-Quran, dan akhlak langsung dari Rasulullah. Tidak heran jika Rasulullah juga sangat mencintai Sa'ad bin Abi Waqqas. Aisyah, istrinya Rasulullah SAW, bercerita, pada suatu hari Rasulullah SAW sakit dan beliau berkata, seandainya ada salah seorang lelaki soleh yang dari para sahabatku ada yang menjagaku malam ini. Kemudian kami mendengar suara pasukan senjata. Rasulullah SAW bertanya, suara apa ini? Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, saya, ya Rasulullah, saya datang untuk menjagamu. Rasulullah pun tidur dengan nyenyak hingga aku mendengar suara dengkuran beliau. Pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW menaklukkan kembali kota Mekah. Namun saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit hingga ia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Rasulullah SAW pun menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah memegang kening Sa'ad, lalu mengusap muka dan perutnya dengan tangan beliau yang penuh keberkahan. Rasulullah mendoakan Sa'ad dengan mengatakan, ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakan hijrahnya. Akhirnya Sa'ad sembuh dan diberi umur yang panjang oleh Allah. Doa yang selalu dikabulkan. Pada suatu hari Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, jika Sa'ad berdoa maka kabulkanlah doanya. Allah telah mengabulkan doa Rasulullah SAW tersebut. Sejak saat itu setiap kali Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, Allah selalu mengabulkan doanya. Subhanallah, kemuliaannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar menunjuk Sa'ad sebagai gubernur Kufah. Kemudian penduduk Kufah mengeluh kepada Umar tentang salat Sa'ad yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Umar pun memberhentikan Sa'ad sebagai gubernur lalu mengirim seorang utusan yang menyelidiki berita tersebut. Ternyata seluruh penduduk Kufah memuji Sa'ad kecuali perkampungan suku Abbas. Seorang lelaki dari mereka berkata, Sa'ad tidak adil dan tidak pernah ikut perang. Mendengar berita tersebut, Sa'ad bin Abi Waqqas langsung berdoa kepada Allah,
Ya Allah, jika lelaki itu berbohong dan dia mengucapkan itu karena ingin dipuji dan disanjung orang, maka panjangkan umurnya, jadikanlah dia seorang yang sangat miskin dan berilah dia berbagai cobaan. Setelah saat berdoa, lelaki tersebut sering sekali mendapat cobaan. Umurnya panjang sehingga bulu matanya berjatuhan karena usianya yang sangat tua, dan dia menjadi pengemis di jalanan karena dia sangat miskin. Seseorang bernama Qais bin Abi Hazim bercerita, ketika saya berada di pasar kota Madinah, di sana terdapat sebuah batu besar dan beberapa orang sedang berkumpul di sekitar seorang lelaki yang berkuda. Saya berkata, "Ada apa ini?" Mereka menjawab, "Lelaki ini mencaci maki Ali bin Abi Thalib." Tidak lama kemudian datanglah saat lalu dia berdoa, "Ya Allah, lelaki ini mencaci maki salah satu walimu. Janganlah engkau jadikan kumpulan orang ini pergi, kecuali engkau tunjukkan kekuasaanmu." Qais bin Abi Hazim melanjutkan ceritanya, "Demi Allah, kami masih berada di tempat itu dan kami melihat lelaki yang mencaci maki Ali bin Abi Thalib itu terjatuh dan terlempar dari kudanya. Kepala lelaki itu terkena batu besar hingga kepalanya pecah dan otaknya keluar. Subhanallah, doa Sa'ad bin Abi Waqqas langsung dikabulkan oleh Allah. Allah menunjukkan kekuasaannya kepada orang-orang yang memusuhi sahabat Rasulullah. Hari demi hari berlalu, berita tentang dikabulkannya doa Sa'ad tersebar ke seluruh penduduk Madinah. Banyak di antara mereka yang kebetulan bertemu dengan Sa'ad lalu meminta kepadanya untuk didoakan. Sa'ad tidak segan-segan membantu dan mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang datang kepadanya agar Allah memberikan kebaikan dan keberkahannya. Pahlawanan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas mengikuti semua peperangan di zaman Rasulullah, mulai dari perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah hingga perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah. Bahkan beliau juga terlibat dalam pasukan-pasukan militer yang dikirim oleh Rasulullah untuk berdakwah ke suku-suku dan perkampungan Arab. Sa'ad banyak terlibat dalam berbagai aktivitas jihad. Bahkan Sa'ad pernah menjadi komandan perang dan pembawa bendera peperangan. Selain itu, Sa'ad bin Abi Waqqas juga mengikuti semua peperangan di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, termasuk peperangan melawan orang-orang yang keluar dari agama Islam. Ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah kedua, beliau mengangkat Sa'ad sebagai petugas yang mengumpulkan zakat dari beberapa kota. Ia juga ditunjuk sebagai komandan perang untuk berdakwah dan menaklukkan negara-negara yang dikuasai oleh orang-orang kafir dari kalangan Persia dan Romawi. Sebelum perang Badar terjadi, Rasulullah mengutus Ubaidah bin Harits ke daerah Rabik. Sa'ad bin Abi Waqqas ikut serta dalam utusan itu bersama 60 pasukan. Mereka bertugas menghadang orang-orang kafir. Ketika kedua pasukan itu bertemu di Rabik, mereka hendak saling menyerang saat tiba-tiba mengeluarkan panah dan langsung memanah ke arah musuh. Dengan demikian, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang yang pertama yang melempar panah ke musuh Islam. Pada saat perang Badar, Sa'ad mengajak adiknya yang baru berusia 13 tahun, ia bernama Umair. Pada awalnya Rasulullah melarang Umair ikut berperang, tetapi Sa'ad dan adiknya memaksa. Akhirnya beliau pun mengizinkan Umair ikut berperang. Dalam peperangan itu Umair terlibat pertempuran yang sangat sengit sekali hingga ia meninggal sebagai syahid. Pada tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Ketika itu Sa'ad bersama Talha bertugas menjaga dan melindungi Rasulullah SAW.
dari serangan musuh. Rasulullah bersabda pada saat, lemparkan panahmu wahai Sa'ad. Sa'ad pun melemparkan anak panahnya. Subhanallah, berkat doa Rasulullah, setiap anak panah yang dilemparkan Sa'ad pasti mengenai musuh. Pada perang Uhud itu Sa'ad melihat malaikat yang sedang melindungi Rasulullah. Sa'ad berkata, pada waktu perang Uhud saya melihat Rasulullah bersama dua orang lelaki. Keduanya melindungi dan membunuh musuh beliau. Kedua lelaki itu berbaju putih dan saya tidak pernah melihat keduanya. Pada tahun 13 Hijriah, Umar bin Khattab menunjuk Sa'ad sebagai komandan perang untuk melawan pasukan Persia. Selama 3 hari, Sa'ad berperang melawan Persia atas izin Allah. Sa'ad berhasil mengalahkan mereka. Perang ini dikenal dengan nama Perang Qadisiyah. Setelah Sa'ad menang dalam Perang Qadisiyah, Umar memerintahkannya untuk menyerang pusat kerajaan Persia yang berada di Madain di negara Irak. Sa'ad pergi ke Madain dengan ribuan tentara berkuda. Setibanya di sana, ternyata mereka harus menyeberang sungai untuk sampai ke kota itu. Sa'ad pun menyeberangi sungai Dijlah dengan ribuan tentara berkuda. Raja Persia yang melihat itu dari kejauhan merasa sangat ketakutan hingga dia berkata, kita tidak berperang dengan manusia tetapi kita berperang dengan jin. Sa'ad menang tanpa berperang karena mereka ketakutan. Sa'ad bin Abi Waqqas wafat. Di masa tuanya, Sa'ad mengalami kebutaan dan tinggal di pinggiran kota Madinah. Dia berpesan kepada anak-anaknya agar dipakaikan baju yang dulu dia pakai ketika perang Badar bersama Rasulullah. Apabila ia meninggal kelak, anak-anak Sa'ad menangis ketika beliau sakaratul maut. Sa'ad berkata kepada mereka, kalian jangan menangis, sesungguhnya ayahmu ini akan masuk surga sesuai janji Allah. Sa'ad wafat di kota Madinah. Jenazah beliau disolati oleh seluruh sahabat dan istri Rasulullah. Sa'ad dimakamkan di kuburan Baqi. Semoga Allah meridhai Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena di dalam bahasa. Itulah salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Jangan lupa klik like dan subscribe, serta bagikan videonya untuk mendukung channel ini. Terima kasih.